Teman-teman, selamat datang kembali di Kicau Channel. Kali ini kita akan mengikuti dongeng yang seru nih. Tapi sebelumnya jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu gak ketinggalan cerita seru berikutnya. Ayo kita mulai. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, tinggallah seorang ibu dengan dua orang anaknya. Anak yang pertama seorang laki-laki dan anak sang ibu yang kedua seorang perempuan. Sang ibu selalu bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya. Ia selalu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan dijual ke pasar. Hasil dari penjualannya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua anaknya sangat nakal dan pemalas. Kerjaannya hanya main-main saja. Mereka tidak pernah membantu sang ibu. Mereka selalu membantah perkataan ibunya dan membuat sang ibu sedih dan menangis. Sang ibu sudah tua dan sakit-sakitan. Namun, kedua anaknya selalu bermain tanpa mengenal waktu dan kadang sampai larut malam. Sang ibu sering menangis dan meratapi dirinya. Ya Tuhan, hamba, sadarkanlah anak hamba yang tidak pernah ingin menghormati ibunya. Sang ibu berdoa di antara tangisnya. Pada suatu hari, sang ibu memanggil kedua anaknya. Namun, kedua anaknya tidak menghiraukan panggilan ibunya tersebut, malah asik bermain. Sang ibu pun terus memanggil kedua anaknya. Dan tetap sama, mereka sama sekali tidak menghiraukan panggilannya. Akhirnya, sang ibu pergi ke dapur untuk membuatkan makanan, meskipun badannya terasa sangat lemas. Tidak lama kemudian, makanan sudah siap. Sang ibu segera memanggil kedua anaknya. "Anak-anakku, ayo pulang. Makanan sudah siap," ujar sang ibu. Mendengar makanan sudah siap, mereka langsung berlari menuju dapur. Mereka makan dengan sangat lahap dan menghabiskan semua makanan tanpa menyisakan sedikit pun untuk ibunya. Sang ibu menahan rasa laparnya. Kedua anaknya kembali bermain dan sama sekali tidak membantu sang ibu mencuci piring. Sakitnya sang ibu semakin parah. Namun, anaknya sama sekali tidak mempedulikannya sampai sang ibu tertidur sangat lelap. Suatu hari, sang ibu menyiapkan makanan yang sangat banyak untuk kedua anaknya. Setelah itu, sang ibu langsung pergi ke tepi sungai mendekati sebuah batu. Anehnya batu tersebut dapat berbicara. Batu tersebut juga bisa membuka lalu menutup kembali seperti karang. Orang-orang di desa tersebut menyebutnya batu Batangkup. Sang ibu mendatangi batu Batangkup dengan perasaan sangat sedih. "Wahai batu yang dapat bicara, saya sudah tidak sanggup hidup dengan kedua anak yang sudah durhaka kepada orang tuanya. Kedua anak yang tidak pernah mempedulikan keberadaanku dan tidak pernah menghormati orang tuanya. Aku mohon, tolong telanlah aku sekarang juga," kata sang ibu menangis. "Apakah engkau tidak menyesal dengan permintaan ini, ibu tua? Bagaimana nasib kedua anakmu nanti?" Jawab batu Batangkup. "Aku tidak akan pernah menyesal. Mereka bisa hidup sendiri. Mereka juga tidak pernah menganggapku dan peduli pada ibunya," kata sang ibu. "Baiklah ibu tua, jika itu mau kamu, akan aku kabulkan." Dalam sekejap, batu Batangkup langsung menelan sang ibu dan meninggalkan rambut panjangnya. Kedua anaknya pun merasa heran karena tidak bertemu dengan ibunya dari pagi. Namun, mereka tetap tidak mempedulikan ibunya. Karena makanan yang lumayan banyak, mereka hanya makan dan kembali bermain. Namun, setelah 2 hari makanan pun habis. Mereka mulai kebingungan dan mulai merasa lapar. Sudah 2 hari berlalu, namun ibunya belum juga kembali. Keesokan harinya, mereka mencari sang ibu sampai menjelang malam. Namun, tidak bisa menemukan ibunya. Keesokan harinya lagi, mereka mencari di sekitar sungai. Mereka melihat batu Batangkup dan melihat ujung rambut sang ibu yang terurai. Mereka segera berlari menghampiri batu Batangkup tersebut. "Wahai batu Batangkup, tolong keluarkan ibu kami. Kami sangat membutuhkan ibu kami,"
ratap mereka sedih. Tidak. Aku tidak akan mengeluarkan ibu kalian dari perutku. Kalian membutuhkannya karena lapar. Kalian tidak menyayangi dan menghormati ibu kalian, jawab batu batangkup. Kami berjanji akan membantu, menyayangi dan menghormati ibu. Janji mereka. Akhirnya ibu dikeluarkan dari perut batu batangkup. Namun, tindakan mereka hanya sebentar. Setelah itu mereka kembali pada kebiasaan lamanya, pemalas, tidak mau membantu ibunya, tidak menghargai dan menghormati orang tua. Dan kerjaannya hanya bermain dan bermain. Sang ibu merasa sangat sedih karena kejadian sebelumnya terulang kembali. Ia pun memutuskan kembali untuk ditelan oleh batu batangkup. Namun, kedua anaknya asik bermain dari pagi sampai menjelang sore. Mereka pun menyadari dan tidak melihat ibunya. Keesokan harinya, mereka mendatangi batu batangkup dan kembali menangis dan memohon agar ibunya dikeluarkan kembali. Namun, batu batangkup sangat marah. Kalian anak-anak yang tidak tahu diuntung. Kalian hanya anak nakal yang bisanya cuma main dan main. Sekarang penyesalan kalian tidak akan ada gunanya, kata batu batangkup dengan nada tinggi. Batu batangkup pun langsung menelan kedua anak nakal tersebut masuk ke dalam tanah. Mereka pun sampai sekarang tidak pernah kembali. Begitulah dongeng tentang batu batangkup. Pesan yang dapat kita ambil diantaranya, hormati dan sayangi kedua orang tuamu karena kesuksesan dan kebahagiaanmu di masa depan akan sangat tergantung dari doa mereka. Sebelum kita akhiri jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Sampai jumpa.